hari ini. Boleh didudukkan untuk doa ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompaknya. Salam masih sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam masuk surga. Alhamdulillah yang terhormat kepada saya rasa di kepada orang itu takut salah namanya. Yang terhormat Ibu Hadis Indah Jalal, Ibu Noni Komarasi. Terima kasih segala kali begitu. Juga kepada Ibu Sekis Indah Jalal, Ibu ini Cempaka. Oh iya. Dan juga pada jajaran eselon 3 dan fungsional media rekan-rekan karyawan juga dalam dinas Indah Jalal yang hadir langsung dan hadir secara online. Online ya. Halo, apa kabar semuanya? Jadi ratus semuanya. Alhamdulillah dari ansar Rasulullah wasirah di orang ini kabar dia dan syiah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila Wallahu kana bil ibadi alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'anukum ayatin kuntum min ayatin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Waqala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fihi a'maluhu wa fiha billahi. Wah, kalau Rasulullah SAW, man ahya sunnati man ada ikan yang menjadi jadi harus sakit baik. Ibu yang sampai kawin, sampai kawin mana? Bukan saya, para orang itu cantik berhijab dari sendiri. Ini bukan kalau mah saya lakukan ini ya, mau nggak? Mau saya lakukan? Mau? Sahabat baik dan sabar. Kasih itu sebenarnya. Pasti nggak salah gitu. Umur itu kalau bersatu banget takut sama itu. Karena dia menghargai sosok seorang ibu yang menjaga hartanya, menjaga keluarganya, yang pula aku tidak contoh. Tapi kita ini katakan hadis berusaha. Saya tentu tidak cuma saya itu. Saya sependapat sekali bahwa esensinya yang harus kita raih bukan peringatannya, bukan maulid, bukan maulidnya, tetapi esensinya peringatan maulid ini harus kita dapat meningkatkan iman dan kita bahas itu sebetulnya, ya betul. Kalau lain, jadi Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika kelahirannya itu sudah membuat cahaya pada dunia. Nah, cahaya itu tidak merupakan perumahan hidup kita sebetulnya gitu. Apa yang kita refleksikan dari cahaya itu menjadi niat kita menjadi baik, lebih baik dan istiqomah betul. Apa yang menjadi disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai peringatan bagi kita. Ya, peringatan apa? Peringatan untuk kita berbuat kebaikan. Karena apa? Al-Quran ini menjadi berbeda. Al-Furqan. Di dalam Al-Quran itu ada orang yang beriman, orang yang bertakwa, tidak diraskan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Nah, kita harus alhamdulillah berjuang. Allah mengilhamkan kepada diri kita sendiri bahwa kita harus memilih alhamdulillah berjuang kedudukan bertakwa kita.
Nah inilah yang menjadi sebab bahwa kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang menempati tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kasurga belum? Selalu balik di payung ini itu. Nah, tapi bisa jadi kan orang itu yang dipanggil duluan itu tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal sehat, ya. Maka kalau memang yang mau duluan, maka ibu dulu, saya yang terakhir, atau saya yang akhir dulu, baik. Nah itu, tapi tetap tadi yang tidak dikatakan bahwa tadi bahwa setiap pekerjaan akan mengandung nilai positif jika apa coba? Jika wajah Allah kasihkan. Jadi banyak pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bapak, saya itu bukan ustaz sebetulnya. Saya menyamar dari musisi. Nanti juga ada dua. Setelah itu saya bikin dua. Sebetulnya memang masih belajar untuk hijrah. Karena hijrah yang murni itu memang berat ya. Tetapi saya menuju kepada Al-Quran bahwa ada 4 ayat terakhir di As-Surah, ya, 4 terakhir itu 3 ayat terakhir 24, 25, 26, 26, 27, 24, 25, 26 itu adalah yang diskreditkan seorang musisi budaya segala macam. Tetapi apa yang kita dapati yaitu ayat yang terakhirnya. Jadi kalau kita dengar bahwa As-Surah itu adalah penyanyi-penyanyi itu ya, penyanyi itu turunannya itu musisi, budayawan, seniman, penyanyi, apapun gitu yang terkait gitu. Nah saya termasuk di dalamnya. Itu kenapa sih Kak Izrawan ini kalau mau apa main gitu kajian tapi masih main musik gitu. Sering itu di dalam kajian-kajian ibu tentunya banyak yang bertanya tentang itu. Nah ini saya punya dalil sendiri, tetapi memang saya juga toleran terhadap orang yang mengharamkan apapun gitu lah, itu memang enggak, karena memang mereka ini hari detik dari detiknya itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya juga masih belajar untuk mengingat Allah terus menerus gitu. Demi apa namanya, demi mencapai kebahagiaan, karena ketenangan itu ada di dalam apa? Iya betul, ketenangan itu dalam Al-Quran, sesuatu masalah itu Rasulullah punya semua segalanya. Rasulullah uswatun hasanah maksudnya keluar dari terbaik. Tidak ada contoh-contoh selain yang lain di sana. Nabi Isa tidak suami, ya. Nah, tidak punya istri saya, karena dia masih ya. Nabi Isa itu ya, tidak. Tapi Rasulullah punya masa ini contoh manusia yang memang benar-benar kita sebagai suri teladan. Karena kita tidak bisa mencontoh selain makhluk lain. Kalau manusia, contohnya manusia juga. Allah memberikan uswatun hasanah dari diri Rasulullah. Gitu. Nah, perlu kita pahami yang tadi dalam cahaya Rasulullah ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu perluan hidupnya ada semuanya. Soalnya ini kita ilustrasi ya Bu ya, Pak, ilustrasi begini. Kalau kita membelakangi cahaya, maksud saya, menghadapi cahaya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah ada yang kita di depan. Nah, dengan ini mau kita kejar kemanapun tidak akan bisa kejar. Tetapi kalau kita menghadapi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut cahaya Allah, dengan rasa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka si yang lain di depan dan mereka ini. Tadi ayat yang tadi saya katakan bahwa ya dengan Allah. Man kana yuridu khayra dunya wa zinataha wa fi alladhi a'manahu fiha wa biha la yusir. Itu surah Hud ayat 15. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, yuridu khayra dunya, ya. Nah, minum Allah, man kana yuridu khayra dunya wa zinataha, dengan biasa-biasa Allah akan berikan sesuai apa yang diinginkan oleh manusia, apapun diberi. Silakan tanpa mengurangi sedikit apapun, bukan dengan sempurna. So kita mau apapun gitu ya, hidupnya ada dikasih. Kenapa? Karena memang keinginan kita ini banyak sekali ya di dunia ini. Nah,
Tetapi ada batasannya bukan. Ayatnya 16-nya. Ulaika itu mereka itu adalah orang kafir. Jadi bahasa Arab itu ada 3 sebetulnya gitu ya. Isim itu kata benda itu terus karbon, isim dan satu lagi itu kata kerja. Nah itu video. Nah ini ulaika mereka dimulai dengan kata ulaika itu kafir. Kapan ini dibaca harusnya dihafal ya. Ulaika mereka itu adalah laisa tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam akhirat. Tidak benar kecuali neraka. Kenapa? Karena tujuan mereka tetap dibunuh terus berhenti terus di dunia. Nah tadi kata Ibu Kadis, kita bekerja selama 9 jam, tapi tadi apa? Harus diisi dengan mengingat Allah dan kasih Allah. Nah yang tadi ayat Rasulullah itu bahwa Rasulullah yang berdiri bahwa seniman, musisi, budaya segala macam itu dekat dengan orang-orang yang sesat, betul? Kita dekat orang yang sesat, harusnya kita itu harus dekat dengan orang-orang yang sorehan. Kalau ini kan dekat dengan orang-orang yang sesat, betul? Wa'alahum bikuli bila dia itu. Jadi alam taruh bila kamu melihat taruh ya. Wa'alahum bikuli dan pada setiap orang-orang mereka itu orang-orang yang budaya semua itu dipulih dia hibur, yaitu selalu membara ketiga membuat. Kalau sekarang ini kalau diartikan gitu, kalau terasa sama saya mungkin musisi terasa apa ya? Kalau air bebas musik, rumah waktu gitu, terus pakai lagi terus dibully gitu sampai mau ada gitu. Pekerjaan yang juga memberikan manfaat maka sia-sia. Jadi tadi dari salahum fil akhirat, dari salahum tidak akan mendapat apa-apa dan mereka itu tidak akan mendapatkan sesuatu pun di akhirat karena pekerjaan mereka itu sia-sia di dunia. Jangan sampai kita sia-sia di dunia karena terus mengejar dunia. Hati-hati. Tetapi alhamdulillah kalau di Indah ini, masya Allah, tadi saberawi, cantik, berhijab dan berhijab, gitu. Alhamdulillah. Sabera, bakar apa saya bakar? Cakap, baik dan kalau cacabean merah, belum tahu ya, cacabean merah, cakap. Yang itu apa? Beriman dan mengenai rahmat Allah. Semua yang ada di sini juga beriman pertama mengenai rahmat Allah dan sepulangnya di sini menjadi orang-orang yang tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah. Amin. Belum kan? Karena ini sebuah doa dan kita harus bacakan bahwa doa pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi pada kebaikan yang ketiga adalah bahwa wa'anahu dan mereka itu yaquluna ma la taf'alun, mengatakan tidak apa yang mereka kerjakan. Ya kamu berbohong, kazabatnya artinya apa? Berdusta, ya. Terus kamu mengatakan innallaha yaquluna ma la taf'alun. Jadi mereka Allah membuka pada orang-orang yang berdusta. Maka peliharalah ucapan kita, peliharalah maksud kita agar kita tidak berdusta. Karena kalau berdusta itu kesananya ditutupi dengan dosa lagi itu. Kalau teman saya kemarin cerita sama saya, teman saya ini punya istri sini, itu bebeknya tak istri kami. Terus selama 15 tahun sampai punya anak. Tapi hidup selama 15 tahun harian berkenan, harian tidak merasa tenang. Sholat itu pasti terganggu, ibadah itu pasti terganggu. Kenapa? Sini kamu mau langsung rekomendasi saya tulis saya kapan itu? Tapi kapan akhirnya? Kapan akhirnya? Tidak pilih. Sebenarnya pilih yang mana? Mau yang istri apa? Atau yang istri yang baru? Istri yang lama pasti kembali lagi karena
sudah diterima, di sini baru melahirkan. Akhirnya orang di dunia itu dengan si ahli itu orang saya kan kita istirahat mengurangi durasi sekitar sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita bermain api sebetulnya. Walaupun betul bahwa kita setuju ayat Allah menyatakan bahwa boleh lebih dari satu validasi harus setuju, tapi ini kita aja. Hanya itu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau berarti sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, yang keempat itu herannya ya. Herannya itu adalah ila ladina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsiran. Jadi setiap pekerjaan itu tujuannya sendiri. Tujuannya adalah kecuali musisi, mau bekerja, mau apa siapapun itu. Ila ladina amanu kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Jadi iman itu harus ditindaklanjuti dengan amal soleh, amal soleh dengan amal soleh yang tadi lihat ya. Jadi amal soleh kita, amal soleh kita. Dan wajah Allah yang katsira. Rezeki kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Allah pada setiap persoalan yang kita hadapi, setiap permasalahan yang ada dalam diri kita. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah ini intinya maulid ini adalah Allah memberikan hadiah kepada umat muslim. Itu apa? Mengerjakan sholat. Nah, mengerjakan sholat ini adalah pembeda sebetulnya dari agama-agama yang lainnya. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, apakah kita termasuk musyrik? Tentunya tidak. Malah sebagian ulama banyak yang berkata bahwa kalau kita tidak melaksanakan sholat, yaitu dari sholat berjamaah, maka katanya termasuk orang-orang yang sesat, orang-orang yang Kenapa? Karena perintah sholat itu Allah langsung menjemput Rasulullah melalui malaikat. Di ayat-ayat lain perintah haji coba jangan Allah perintah sholat itu langsung dari fisiknya Rasulullah SAW naik ke situ. Terima sekali perintah Allah. Selama ayat masih berdengaran, napas masih Kemudian jam-jam berzekat masih maka sholat tidak boleh digunakan. Ya, kalau ini pada saat ini bukan berbalik, kita harus melaksanakan untuk mengingat Allah. Kita boleh bersolat, kalau bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu dan berbalik, itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Karena kalau sholatnya rusak, amal kita habis. Jadi sholatnya ini kayak mau kalau amalan misalkan 200 amalan, kuncinya sebetulnya sholat itu kali aja mau sholat bukan amalannya kosong mau diberikan. Nah makanya bilang kenapa tuh orang-orang yang beriman dia beriman ahli kitab itu orang yang baik segala macam dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang tidak masuk dalam surganya Allah. Jadi kuncinya sholat itu kunci pembuka gitu. Kita semua berbuat baik, kita semua berbuat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hebat, tapi tidak laksanakan sholat. Itulah saya sekali pintu kita tidak bisa membuka kebaikan. Mau begitu ya, mudah-mudahan kita tetap memelihara karena ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah itu memelihara sholat. Nah, selanjutnya tadi dikatakan ada ayat ya. Ada ayat yang saya sampaikan dalam surat As-Saff, surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adabin azim. Ini juga bagian dari indah ya perdagangan, bagaimana perdagangan. Nah, tadi kita bahwa jika kita berdagang atau perdagangan ini dihiasi dengan halal hati seperti begitu ada menantu yang beribadah Rasul, maka ini akan menimbulkan keremaan di setiap hari waktu. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal orang-orang orang-orangnya amanu mereka beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hal itu ada bicara. Maukah aku tunjukkan perdagangan
yang dapat memberikan kalau ada video jiwa ajar yang menunjukkan diri dari ajar yang pedih. Jadi ajar Allah itu yang sangat penting. Kalau beberapa orang-orang yang malas menuju dunia menuju surga Allah, malas tidak mau. Nah, orang-orang ini akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ajar yang pedih. Bukan Allah maha keras dan baik sebagai maha halus, tapi dari itu maha halus dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka di situ adalah Allah menunjukkan perdagangan atau bicara atau bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari ajar yang pedih. Ternyata ayat 11-nya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah inilah mudah-mudahan para yang mau ini beriman kepada Allah ditingkatkan, beriman juga kepada Rasulullah SAW ditingkatkan. Nah, wa tujahiduna fi sabilillah dan berjihad di jalan Allah, ya, dengan apa? Di amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Ya, kalau kita berdagang, kalau kita punya untung ada bisnis kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena orang-orang yang membutuhkan ini memberi tugas kita untuk memberikan sedekah gitu. Ya, orang-orang yang tidak menghargai, tidak ajarin, merasa aku yang salihin. Orang-orang yang beriman itu minta sedikit waktu untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk mereka untuk diperbaiki sholat, untuk mereka diperbaiki untuk naik haji, tapi untuk diberikan sedikit untuk bersedekah dan berbuat kebaikan-kebaikan. Itu walaupun sini ada di awal Quran tersebut dari kalau kamu inginkan, dari menjadikan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah itu satu. Dan keduanya juga dikatakan bahwa ya fir'aun membuatku menyebut dengan Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia kalian dan sebagainya. Banyak hukum jannah dan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Itu enak sekali. Karena di surga itu Allah masakin atau ibadah jannah ada. Jadi Allah itu di sana ada tempat tinggal yang baik bagi kamu, ya, dengan jannah surga ada. Jadi menghargai ketentuan itulah lebih baik dari kamu jika kamu mengetahuinya. Maka dari hari ini kita bisa memvisualisasi bahwa kita ada keimanan kepada Tuhan kepada Allah SWT, karena inilah yang akan menjadi kunci iman harus dicas. Kenapa? Sekarang kita beriman ya terus saya dulu kalau kita lupa nih ayat mau kita ada itu kami iman menghafizas. Habiskan kalau kita ingin beriman menemukan dalam fokus Allah, maka itu harus dicas. Nah, seperti berkasih ini mau kasih dilemparkan, kali dari tahun lalunya ya. Tapi kalau kita keras, maka akan kembali juga iman juga dunia sebetulnya. Maka iman itu harus kuat dan itu benar-benar juga udah sampai ke berat. Saya di sini banyak maksudnya apa namanya kendaraan baik. Tetapi bagaimana kita cara mensiasatinya sampai waktu di Cina namanya di PKD itu di Korea, di Cina itu di Beijing. Saya pernah itu sama adik saya itu di sana sampai saya ada minum dan saya ngomong sorry, I'm Muslim. Wah, ini love fair. Jadi si itu sampai hari, maksudnya maksa minum. Wah, saya ingin bahwa Allah memberikan bahasa Allah ini pasti bisa umatnya, walaupun tidak tahu arti. Saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Asli sayyidin al-walad sami wa hussalu alim. Orang Cina langsung lepas malu. Padahal mereka orang Cina tahu itu bahasa itu. Suara itu, suara bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Asli sayyidin al-walad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mas ini
bahwa dengan nama menyebut namanya tidak ada ya, maka tidak ada yang disebut mereka mencelakai atau tidak akan ada yang memberikan, tidak akan mencelakai dan mencari kopi. Saya yakin ternyata betul. Besoknya si Cina itu minta maaf suami. Nah, betul jelas. Pokoknya kita banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran, karena memang itu sudah dikasih oleh Allah. Dari Nabi Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu sebagai usaha dan hasanah memang betul-betul bahwa Al-Quran ini harus kita pahami. Walaupun tidak dipahami juga kita baca. Walaupun dia sudah awal dan 4 kali ya Allah menyatakan bahwa walaupun dia sekarang menggunakan di sini kamu saja. Ayat 17 itu sudah awal. Anggap ini Allah memberikan ayat 22 sama dengan sama itu. Walaupun dia sekarang menggunakan di sini kamu saja. Anggap ini bu ayat 32 coba andi dia. Ayat 32 walaupun dia sekarang menggunakan di sini kamu saja. Ayat 40 juga dalam sungguh biasanya kalau kami mendapatkan Al-Quran pahami misalnya sebagai peringatan dan ada yang mau pelajarinya. Nah ini balik lagi kepada kita orang yang usia 4 tahun atau 6 tahun apa bukan harapan ya. Di Indonesia katanya Al-Quran Islam tetapi 60% masih berdahulu. Nah ini sudah menunjukkan ya. Maka kami kemarin juga berinteraksi dengan muslim-muslim dari untuk membuka namanya adalah daya Al-Quran, dan barang siapa yang mau belajar Al-Quran, jadi WC itu lokasinya ini. Jadi usahanya datang. Kami menunjukkan untuk 14-15 usaha yang relawan untuk mengajarkan Al-Quran. Itulah mudah-mudahan bahwa kita di Indonesia ini walaupun muslim 300 tahun sekitar 10%. Nah, ada seorang ini habis aman berapa menit? Oh, 2 menit. Nah, tadi udah ayat yang tadi katakan bahwa tujuh yang ada. Nah, satu lagi ayat selanjutnya ayat 13 dikatakan bahwa satu lagi yang kamu inginkan apa? Nasrul minallahi wa fathun qarib. Akhirnya pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Kita ingin ya bahwa diberi pertolongan oleh Allah, mau nggak? Jadi kalau di saat dalam berbingung itu mereka sangat itu ke Allah. Pasti tahu dan mereka doa, ikhtiar, usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi di awal kita pergi menuju dunia untuk kita bekerja, niatkan kita untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pekerjaan dunia pun akan mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah akan menghisap kebaikan kita sudah akan menghisap kebaikan kita. Turunkan hadis Allah begini tugasnya beres. Itu akan mendapatkan hadis-hadisan yang sangat baik sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi hidroh bagi saya sendiri karena mau saya dengan saya. Tapi menjadi kebaikan karena mungkin bapak-bapak ibu yang ada di sini juga menjadikan keimanan kita semakin meningkat ya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan juga menjadikan keberkahan bagi kita semua dan keluarga kita semuanya ya. Segala kekurangan mungkin ada dari sini sendiri dan segala kebaikan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya berdoa baik bahwa ini ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat dan kemuliaan kita nikmat Islam yang sangat besar sekali yang Allah anugerahkan kepada kita semua, bahwa mudah-mudahan iman Islam ini selalu berada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa sallim.
حمد الشاكرين حمد العالمين حمد الذين أنعمت عليهم يا رب لك الحمد فما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang mudah kecuali apa yang Kau mudahkan. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah apa yang menjadikan hidup kami ya Allah. Allahumma inna haqqo haqqo wa inna tibaa wa inna fiha dan tidak wujud bersedia. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar ya Allah, yang sampai benar Engkau terlihat di mana kami salah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah ya Allah menjadi yang lurus. Banyak orang yang tahu benar tapi tidak tahu diberikan kekuatan oleh-Mu ya Allah. Berikan kepada selalu menjalankan kebenaran ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, jangan sampai yang salah terlihat di dalam dan berikanlah kekuatan untuk kami yang salah ya Allah, karena banyak orang yang tahu salah. Tidak berikan kekuatan untuk menjauhi ya Allah. Berikanlah ya Allah kepada kami kekuatan ya Allah. Rabbi atina wasarasiki wa khizna wa farajazki wa ta'ala wa ladunka sultan nasira. Ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami dalam tempat yang benar dan pertemukanlah kami pada tempat yang benar ya Allah. Berikanlah kekuatan dari sisi-Mu untuk menduduki dengan kekuatan ya Allah. Berikanlah kekuatan-Mu ya Allah untuk selalu beriman kepada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana waghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana wa rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana atina min rahmatika wa qina min amrina salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.